Akhirnya hari ini datang juga, dimana kita membahas film yang benar-benar sekarang Baru banget sih. lagi Agustus tayang. ini ya, Agustus ini ya. Iya, Weapons. Weapons. Gimana ya, pengen aja langsung dibahas karena Iya, iya. seru menurut gue ya, menurut gue seru. Horor yang dibungkus mistis kan banyak ya, Betul. ya apalagi di Indonesia ya. Iya. Tapi ini tuh kayak suasananya nggak yang mencekam. Ini kritik sosial juga sih. Kalau ada hal-hal kayak gini tuh biasanya orang akan mencari kambing hitam Iya. gitu. Cepet banget gitu untuk Terus juga orang juga gampang hasut. iya, Iya. untuk nunjuk oh yang salah ini. Nah, Makan pun kan pasti ngambil gitu tuh gue iya, sampai enggak mau sampai enggak. Benar-benar takut ada yang kelewat karena setiap detail nyeritainnya tuh ada clue-clue tersendiri. dan kejahatan evil di film ini tuh memanfaatkan kerentanan anak Anak-anak, itu iya. dan itu bikin kayak duh, Kesian ya. iya nyes banget gitu. Hai. Halo. Balik lagi dengan kita Pika dan Hani di di Love Line of Two. Ada yang beda nih episode kali ini. Biasanya kan kita bilang kita nggak ngebahas yang mainstream, iya, yang baru-baru Iya. gitu. Tapi bukan berarti kita nggak pernah bilang nggak akan sama sekali. Iya, tapi biasanya soalnya kan pas kita nelaah dulu, apa research dulu gitu ya. Nah, akhirnya hari ini datang juga, dimana kita membahas film yang benar-benar sekarang Baru banget sih. lagi Agustus tayang. ini ya, Agustus ini ya. Gue baru nonton semalam. Lo? Gue nonton kemarinnya lagi. Oh, bener-bener baru banget. Nah, apa tuh? Pasti pada tahu sih ya. Udah baca di judul lah ya. Depan mungkin di judul ya. Weapons. Nah, ini genrenya apa? Horor ya? Horor sih. Oke, disclaimer Oh dulu. iya. Kita sebisa mungkin akan mengusahakan gak ada spoiler ya. Tapi Tapi pasti bakalan ada sih sebenarnya. ya, ada Tipis-tipis. baiknya kalau kalian emang belum nonton, mending skip aja Iya. gitu. Nontonnya tapi nanti ya pas habis Nanti aja, nonton. kalau udah nonton baru kitanya. balik lagi ke sini. Jangan sampai jadi nggak nonton. Nggak jadi nontonnya gitu. Subscribe dulu aja sama like. Iya bener. Terus komen, ninggalin jejak dulu ya Kak, gitu boleh. Kenapa pilih film ini untuk pertama kali? Ini pecah telur nih, film yang lagi tayang. Kenapa? Abis gue nonton, kayaknya cukup seru untuk dibahas secepatnya. Jadi makanya gue teks lo kan. Ya, itu alasan gue kenapa milih ini. Karena dia, ayo kita bahas itu aja. Tapi gue belum nonton. Ya udah, habis lo nonton deh. Kalau di nanti tuh gimana ya, pengen aja langsung dibahas karena Ya. seru menurut gue ya, menurut gue seru karena gue juga pecinta horor, terus ya kayak gini-gini lah, suka lah. Ya, karena sesuka itu lo sama film ini ya. Iya. Dan akhirnya gue juga Kebetulan. nonton, ya Nah. suka juga. Nah betul. Untungnya kalau misalkan dia nggak suka ya nggak bakalan bahas ya. Walaupun ya 30% kali ya gue merem ya. Nah kebetulan juga ini emang lagi banyak jadi perbincangan ya. Oh, oke. Gue Iya, justru belum. Jadi nggak, maksudnya kemarin-kemarin juga banyak sih kayak Superman segala macam kan, tapi nggak seheboh ini sih sebenarnya. Oh, menurut gitu. gue ya. Oke. Kan Ya di karena Love kan Line. lo apa ya, suka film-film yang kayak gini, genre-genre kayak gini, jadi algoritma yang muncul di Oh iya bisa sosial jadi. media dan itu segala macam lo kan Iya bisa pasti jadi. ini Ha, gitu. Benar. Anak IT soalnya ngomongin algoritma dia. Kalau gue sih masih banyak yang muncul di gue tetap masih Superman sama Fantastic Four ya. Oh, gue belum nonton lagi tuh dua-duanya. Nah, ini tuh film horor yang berbau-bau misteri, yang bikin deg-degan juga sama mikir, putar otak Ya. juga. Ya mikir sedikit sih, nggak terlalu pusing banget kayak Dark. Isi-isi lah. Oke, gue ya itu tadi karena disuruh. Tapi emang gue suka pada akhirnya, bagus gitu. Lumayan fresh ya menurut gue. Horor yang dibungkus mistis kan banyak ya. Betul. Ya apalagi di Indonesia ya. Iya. Tapi ini tuh kayak suasananya nggak yang mencekam. Ya, bagus. Dan ini juga selain itu tadi unsur horornya, mistis, tapi juga ada emosi orang tua ya lebih khususnya Iya. di film ini. Betul, karena betul. berhubungan dengan anak-anak Anak-anak kecil yang juga. hilang. Iya. Buat yang belum nonton nih,
Jadi awalnya ada anak-anak di suatu kota lah ya, suatu kota di satu sekolah. spesifik sekolah spesifik gitu. Lebih spesifik lagi di satu kelas, tiba-tiba menghilang tuh barengan gitu, kesisa satu anak doang. Nah, jadi ini konfliknya tentang ya dari orang tua, Betul. dari Gurunya guru, juga kena, atau si anak kecil yang kecil kesisa juga. itu. Jadi banyak suujonnya gitu kali ya. Banyak yang suujon ini bisa jadi dia nih. Ini kritik sosial juga sih sebenarnya, dimana kalau ada hal-hal kayak gini tuh biasanya orang akan mencari kambing hitam gitu. Cepet banget gitu untuk. Terus juga orang juga gampang hasut. Iya, untuk nunjuk oh yang salah ini. Nah, ini jadi ikutan semuanya. Iya, kritik sosialnya sih itu salah sih. sedikit aja pasti kena. Baru rilis. Ini baru banget rilis. Kita 2025. baru banget nonton. 2025 Fresh banget ini. Sutradaranya tuh Zack Cregger, dia yang bikin Barbarian. Pemerannya dan ternyata dia juga produsernya, eksekutif produsernya Josh Brolin, Thanos. Terus ada Julia Garner juga, sama ada lumayan banyak sih familiar faces gitu di film ini. Ini tuh bukan horor yang tiba-tiba nongol, ada sih jump scare-nya ada. Lu juga pasti merem ya. Ada beberapa sih bener-bener. Gue juga sempet kaget, beneran kaget. Terus ini juga punya lapisan misteri dan komentar sosial yang tadi Pika ngomong, yang lumayan dalam sih. Karena kalimat per kalimatnya yang mereka omongin tuh ya bisa dalam aja kan, soalnya tentang anak-anaknya. Terus kenapa pada diem aja, nggak ada tindakan atau segala macam. Tapi kan ini kan ada dari polisinya juga bisa ngejelasin, dari gurunya bisa ngejelasin, kepala sekolah, gurunya juga, guru yang ngajar di kelas itu juga. Tapi tetap nggak ketemu anak-anaknya ini kemana gitu kan. Dari awal pas nonton sih gue juga ada ya slow burn juga sih. Ya lama ya. Lama. Dari awal yang anak kecilnya ngomong kan kayak dia yang jelasin ya. Ini tuh terjadi sekitar 2 tahun yang lalu gitu-gitu kan. Itu tuh pas gue nonton, kayak dalang ya. Iya, kayak ada yang nyeritain gitu. Itu sempat gue bisa makan, bisa minum, maksudnya kayak masih bisa aktivitas, nggak terlalu konsen gitu kan. Tapi pas udahlah masuk ke POV-nya gurunya langsung serius. Dari situ bener-bener untuk pipis pun kayaknya jangan deh, nanti takutnya ketinggalan kan ceritanya kan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kelewat. Pas udah POV-nya itu udah keren banget sih. Tapi emang lo kalau nonton tuh bisa gitu ke toilet? Kalau gue sih kayaknya seumur hidup gak pernah ke toilet ya. Gue nonton bareng temen yang mau ke sana ke toilet. Pada saat kemarin itu, terus gue bilang ya udah sendiri aja, soalnya gue mau minta temenin. Iya. Enggak, maksudnya untuk biasanya lo kalau nonton enggak sih, gue masih bisa tahan. Iya, meskipun pas udah selesai langsung lari-lari gitu. Iya, bener-bener sama. Even nggak ke toilet itu kan lama ya. Makan pun kan pasti ngambil gitu tuh gue sampai nggak mau, sampai enggak. Benar-benar takut ada yang kelewat karena setiap detail nyeritainnya tuh ada clue-clue tersendiri. Kalau kalian lihat ya, ada clue-cluenya tentang jamur segala macam tuh ada. Iya. Kalau kan di papan tulis ada. Terus yang gurunya lagi makan sama itunya yang di rumah, lagi ngomongin jamur di semut, itu juga clue-cluenya tuh keren sih. Selipan-selipannya tuh nyambung semua. Easter egg gitu. Betul. Lah ya. Sebagai Swifties kita udah terbiasa untuk mencari Easter egg lah ya dari. Kalau gue nonton ini juga again bikin gue jadi kayak punya anak. Iya. Balik lagi parenting gitu, parenting gitu. Jadi kayak makin parno gitu. Bisa nggak ya? Karena menurut gue film ini tuh fokusnya di kerentanan anak kecil. Betul. Dimana anak-anak tuh ya emang bergantung banget sama orang dewasa gitu. Selain orang tuanya, tapi juga orang dewasa di sekitarnya, guru lah atau ya saudara gitu yang benar-benar ada di circle dia. Nah, dan kejahatan evil di film ini tuh memanfaatkan kerentanan anak itu. Dan itu bikin kayak kesian ya. Iya, nyes banget gitu. Tapi jadi eye opener aja gitu. Dengan nonton ini kita jadi harusnya lah ya, apalagi untuk orang tua, jadi lebih bukan cuma orang tua sih, semua orang dewasa gitu, jadi lebih peka dengan
misalnya ada anak-anak di sekitar kita dengan apa yang kita bilang, apa yang kita lakukan gitu, itu Betul. Tiba-tiba sedikit anaknya. banyak akan nyangkut ke anak itu. Betul. Dan atau bahkan bisa mempengaruhi Dia ke depannya. dia ke depannya. Gue Itu juga sih yang awalnya menurut mikirnya gue. tuh Alex kan, karena dari POV dia kan dibully kan. Iya. Dikira tuh dari situ, ternyata salah. Iya, gue Ya kan? juga kalau gue mikirnya dia ngadu. Iya, Terus jadi keluarganya nggak terima, tapi jalan pintas kan, bisa jadi. iya, ya itu. Dari dia dilempar pensil segala macam kan. Nah, gurunya juga peka sih sebenarnya. Kok kamu akhir-akhir ini pendiam gitu kan? Nah, harusnya tuh lebih diulik lagi sebenarnya kan. Iya. Nah, itu dia yang tadi lo cerita kan, harus peka. Iya, itu dia yang makin bikin takut gue. Aduh, Tuh. gue udah urus baik-baik nih di rumah nih. Nah, Ntar di luar nggak mungkin kan gue 24 jam jagain dia terus gitu. Kayak ya itu Alex itu tuh datang dari keluarga yang lovable Iya, banget. Ibu bapaknya tuh kan sayang gitu. Maksudnya mungkin mereka maksudnya keluarga yang baik-baik baik-baik gitu. aja. Meskipun Alexnya juga dibully ya di kelas juga, Iya. nggak masalah sebenarnya, dia juga masih santai gitu. Iya, masih nggak yang keganggu banget iya, gitu. santai-santai aja dia. Tapi Ya tapi kan kita nggak tahu ya, Betul. ya itu juga maksudnya dia dibully di sekolah, kadang juga anak nggak bisa cerita. Nah itu juga ya gimana caranya biar anak tuh bener-bener bisa cerita apapun terbuka lah, banget gitu dan sama jadi orang kita. tua juga, anak cerita langsung, hah siapa orangnya ya, nggak gitu juga. Iya. Dan yang diituin juga, masa sih anak saya kayak gitu, nggak mungkin, nggak gitu juga ya. Jadi Iya. balik lagi ke orang tua Bener-bener, juga sih sebenarnya. bener-bener ya keberadaan seorang anak tuh ya emang masih apapun masih bergantung sama orang tua, Iya. sama orang gede gitu di Iya, dia sekitar juga mungkin yang ngebully kan, bisa jadi di rumahnya sering dimarahin atau gimana, Iya, jadinya iya. dia meluapkan kekesalannya di sekolah, kan bisa jadi kayak Iya, gitu. atau mungkin bukan dimarahin tapi dia terlalu manja di Iya, rumah bisa sampai jadi dia kayak merasa oh dia on top dirajakan of atau everything gitu. diperatukan di rumahnya. Iya, Jadi gue bisa apa aja nih kayak gitu. Iya, ini karena dari POV berbeda-beda jadi kita juga bisa Betul. ngelihat ya, Iya, maksudnya seru banget. jadi seru deh. kayak kalau jadi guru harusnya betternya, idealnya kayak gini. Kalau jadi orang tua, idealnya kayak gini. Iya, jadi nggak ada gitu-gitu. yang bisa disalahkan sih sebenarnya. Iya, Tapi ya bisa belajar dari situ. iya buat pembelajaran sih, lebih ke gitu sih. Buat gua film ini ya. Iya. Momen tak terlupakan pas di scene akhir sih. Itu satu ruangan ngakak semua. Oh yang pas itu. Yang kejar-kejaran itu tuh. Iya. Ya kenapa harus kayak gitu endingnya, tapi ya udah, dari situ kan kita mungkin ada lagi nextnya atau gimana kan kita nggak tahu ya. Nah itu salah satunya. Yang kedua bukan tak terlupakan sih, ini lebih ke sedih yang momen Alex orang tuanya udah diituin tuh. Si Alex jadi harus bertukar peran, jadi Betul. dia orang tua dari Iya. orang tuanya gitu. Nah, harus ngasih makan kan. Iya gitu. Itu tuh sedih sih yang dari awal. Ini ya, kenapa sampai bapaknya dilempar diituin air kan. Iya. Itu tuh dia sedih sih di situ gue. Kayak Iya. ya ampun, dia sendirian loh. Dan anak sekecil itu ya. Iya. Ada ringtone anak sekecil itu nggak sih? Berkelahi. Iya. Udah itu sih yang kayak zombie itu yang terakhir itu, aduh itu ngakak gue beneran. Iya, kalau gue kayak ya itu tapi dark komedi sih sebenarnya ya, tapi soalnya Iya. kan endingnya dark banget lah. iya, tapi iya sih bener sih dark Lawak comedy sih sih itu. Cuman kalau gue jujur ya, yang tadinya gue nonton ya buat yang belum tahu kan gue penakut banget Iya. ya. Gue yang tadinya nonton tuh udah kayak di ujung gitu. Pas itu jadi sia-sia gue dari tadi takut kayak gitu loh. Tapi harus nonton. Ya Iya. bagus. Itu cuma scene akhirnya Tetap aja sih. tetap worth to watch lah. Nah, scene-scene yang lain yang momen tak terlupakan banyak sih gue, karena Iya sih. banyak disturbing Ya, visual gitu. Tapi sih nggak terlalu kelihatan sih. nah kalau gue kan tipe yang kayak gitu, gue bisa merem gitu kalau nonton. Dan menurut gue ini scene-scene yang disturbing itu Bisa kebayang. nggak ngeganggu plot kalau gue nggak lihat gitu. Iya. Kayak gue merem pun ya gue tetap udah tahu ceritanya. Beda sama kayak lo nonton The Substance nggak? Yang Demi Gue Moore. nonton deh. Kalau The Substance tuh kalau misalnya gue merem
itu gue bakalan miss the movie gitu. Poinnya gue bakalan hilang. Jadi emang mau nggak mau gue harus lihat. Nah kalau ini scene-scene yang disturbing gue masih, kalau gue pun merem masih nggak bikin rusak ceritanya gitu loh. Jadi tapi nggak banyak sih. melek ya. Iya. Jadi merem aja. Merem aja. Buat yang penakutnya tingkat dewa kayak gue gitu. Ada disturbing, ada yang jump scare sih. Yang jump scare lumayan sih. Ya. Karakter favorit. Kalau gue ada 2. Yang satu Archer. Oke. Nah dia tuh dari awal kan emang sebel banget sama gurunya kan. Tapi pas gurunya dikejar-kejar, itu dia nyelamatin. Iya. Nah itu tuh kayak mengesampingkan lah maksudnya. Lah ya. Nah itu karakter favorit gue. Terus juga dia kayak nemuin clue-cluenya lagi kan. Pinter lah istilahnya, nggak kayak yang lain kan orang tuanya ya udahlah gitu, legowo gitu kan, maksudnya gimana. Dia kan nggak bisa kan, sampai dia ngeliatin CCTV-nya terus ngeliatin arahnya kemana, teman-temannya arahnya kemana, sampai dia ketemu gurunya, nemuin rumah itu. Tuh menurut gue keren. Nah yang kalau yang kedua yang sisi POV itu gue suka sama James yang dikejar-kejar polisi. Itu lucu dia soalnya. Soalnya dia apes mulu kayaknya. Pas dia pengen ngasih tahu ke polisi, ketemu dia lagi kan. Gue juga dia, tapi lupa lagi yang polisi itu siapa namanya. Ya itulah pokoknya kan. Gue juga dia, tapi kalau lucu, kalau gue tuh kayak Paul yang polisi. Paul. Iya kalau lucu, kalau gue justru kayak kesian. Ya udah lanjut dulu. Gue lucu aja kalau versi POV-nya dia. Iya. Jadi ya kesetiban sial aja, emang iya sih kasihan, tapi gue lebih ke lucu yang dia lagi bener-bener lagi teler kan, terus kemana-mana halusinasi, terus juga dia ditonjok sama polisinya, itu kasihan sih. Itu 2 karakter itu sih. Gurunya juga bagus sih dia, meskipun kena sanksi sosial dia tetap beli minuman keras. Mabu aja dulu, mabu gitu. Gue sebelum bahas karakter favorit gue pengen itu apa yang tadi lo bilang, si Archer ini dia maksudnya juga nggak diem aja gitu, dia investigasi sendiri gitu. Ya meskipun dia juga provokator di awal ya. Karena ya nggak tahu ya, mungkin ya gue nggak tahu kalau polisi cara carinya kayak gimana, tapi terkesan kan melalui film ini terkesan kayak kok nggak maju-maju gitu. Kayak mana nih, gue udah butuh banget jawaban di mana anak gue, siapa tahu masih bisa ketemu hidup-hidup gitu. Tapi kalau lama bisa aja lama gitu kan. Iya, bisa jadi kalau kelamaan malah harusnya masih hidup, malah udah enggak kan. Jadi yaudah dia cari sendiri gitu, berusaha juga gitu. Nah itu dia yang maksud gue tadi, komunitas nowadays atau orang-orang zaman sekarang tuh kayak lebih gampang untuk nyari kambing hitam aja gitu, nunjuk oh dia tuh tanpa kalau lo petnya pas, meskipun nggak berdasarkan bukti ya lu aja gitu. Iya, udah dia aja yang salah gitu, udah kita cecer dia udah pasti dan meyakini dia yang siapa salah lagi gitu kan. Iya, padahal yang lain juga ngikut. Padahal kan sebenarnya kayak gitu ya lo juga harus, maksudnya itu hidup orang loh. Lo kalau asal nunjuk terus ya oke kalau emang ternyata dia, tapi kalau bukan lo udah ngerusak hidup orang loh. Dengan cuman lo asal nuduh doang. Sabar. Karena banyak karena banyak loh kejadian kayak gitu-gitu kan. Betul. Orang yang jadi korban. Dan netizen gampang terbawa. Jadi misalkan ada komen haters, "Oh ini serang gitu kan." Tiba-tiba ada lagi nih yang baru, "Lo kok salah, yaudah di sana serang." Iya, nah ini gambaran nyata, bukan cuman di online nih. Ini di kehidupan nyata tuh kayak gitu. Jadi kayak mereka cuman ada satu provokator, oh iya dia kan gini-gini, pasti dia nih yang salah, semuanya jadi kayak gitu. Nggak research kayak kita kan, research dulu ya. Langsung serang aja udah. Iya jadi kebawa gitu. Kalau si Archer ini ya dia nggak terima anaknya hilang, tapi dia juga nggak diem aja gitu. Dia beneran nyari juga. Nah gitu sih ya. Jadi gue juga suka deh dia. I love you juga deh Archer. Nah tapi kalau gue sih favorit gue si Alex ya. Karena kayak anak sekecil itu. Anak sekecil itu. Emang gitu ya nadanya ya? Nggak tahu. Kayak gue pernah denger. Nah iya, maksudnya kayak bebannya tuh terlalu besar untuk anak sekecil itu. Dan 3 kali ngomong anak sekecil. Ya kasihan sih gue sama dia.
Dan keren loh anaknya, aktingnya. Emosinya dapet sih. Maksudnya ini kan peristiwa tuh kayak dadakan banget terjadi di kehidupan dia. Tapi gue juga sempat mikir, emang beneran ada anak kecil bakalan kayak gitu ya? Kayaknya bakalan tantrum deh kalau anak seumuran dia. Tapi nggak tahu lah, Ya pokoknya sih. mungkin karena dia juga nggak bisa ngapa-ngapain depan Iya belakang ya. salah Tapi pinter ibunya. sih. Iya Nah, pinter, dia pinter. Yang kedua sama James juga gua, tapi kalau gua tuh POV-nya tuh ngelihatnya kayak ini orang tuh udah super sial. di luar case ini pun dia udah emang sedih banget gitu, Iya, kesian iya. banget Iya, sedih sih, hidupnya. iya, Walaupun benar. ya kita nggak tahu backgroundnya, mungkin gara-gara dia sendiri juga. Tapi Iya. maksudnya yang kita lihat tuh pas film ini mulai sedih banget kan. Ya, tapi itu gue juga jadi ketawa kan gue. Padahal ngomong gue cerita sedih kan. Ini kalau gue inget dia tuh jadi ketawa lagi, lucu aja. Pas dia dikejar juga kayak itu udah tahu ya polisinya kan. Lu mundur aja kali. Iya ya. Namanya kan dia lagi fly dan nggak bisa mikir panjang. Mungkin. Belum Gitu. disuntikin, orang masih ada di sini kan. Masih ada sisa-sisa. Masih Ya, tapi lurus kayak maksudnya nyamperin polisi gitu loh, kayak ketemuin gue di sana ya, Ya di gang tunggu sana ya. tunggu di depan ya. Ntar gue sampai situ, lo duluan. Tapi kalau gue kayak kasihan, maksudnya kok bisa dia gitu? Ya jadi lucu ya. Udahlah gue Archer juga deh sama Alex. Dibilang lucu. Endingnya ya kalau gosip kan masih baru ya, kontroversi masih baru ya, Iya, kita tahu iya. juga. Kalau menurut gue endingnya masih open ended ya kayaknya. Jadi bisa bercabang lah. Soalnya kan ranting-rantingnya juga masih ada, bisa dipakai sama siapa aja, Iya, iya. darah siapa aja, weaponnya juga bebas, milih siapa aja. Oh ya. Ya dan Senjatanya. ternyata ini biasanya kan kalau dari cerita-cerita kayak gini, biasa kalau kayak misalnya alat-alat atau tools-toolsnya si witch atau Iya. penyihir atau si dukun, Heeh. itu yang bisa pakai cuma dia doang Iya kan. doang. Nah ini tuh Kalau malah ini tuh ternyata ya udah siapa aja yang tahu Iya. bisa juga gitu. dan itu jadi jadi apa sih? parasite gitu ya maksudnya. Jadi bumerang ke si witch ini juga. Maksud gue tuh parasite tuh kayak dia butuh energi dari weaponsnya itu, jadi makanya dia banyak gituin anak ya biar dia numbuh rambut kan, awalnya kan dia botak kan, rambutnya jadi ada lagi tuh. Iya iya. Itu tuh emang kayaknya awalnya dia emang sakit, terus mungkin Iya. dikasih ranting itu nih cari mangsa nih biar lo sembuh lagi mungkin gitu ya. Iya, Jalan iya, pintas lah istilahnya. Itu emang apa sih kegiatan mistis ini dia emang tujuannya untuk recovery Iya. gitu. Dan kenapa anak-anak, kalau menurut gue sih ya karena mungkin anak-anak Lebih gampang. satu lebih gampang dan secara fisik vitalitas gitu-gitu mungkin ya masih muda ya, jadi Iya. Dan kan yang ngambil juga kan ponakan ya kan, jadi iya. ya udah ambil aja teman-teman lu deh gitu. Kalau misalkan Nggak, maksudnya mungkin kalau misalnya bisa aja kan dia ngambil orang gede juga, tapi iya. ntar dia ambil orang gede, nggak taunya orang gedenya itu kolesterol lah atau apa, udah sakit juga, kayak ya percuma gue ngambil dia. ngaruh ya. Gue mah nggak kepikiran. Kalau gue mikirnya gitu, kayak percuma gue ngambil dia, Iya. sakit juga dia. Iya, betul, Jadi mungkin betul. anak-anak kan yang masih Fresh fisiknya masih kuat gitu-gitu kan, mungkin ya menurut gue. Gue nggak Ntar kepikiran kayak sih. Iya pinter juga lu. gue ngambil dia pemabok, ternyata dia udah nggak bagus juga. Nah terus juga apakah di luar sana ada onti-onti yang lain yang tidak ada di trailer itu gitu kan? Ya Terus juga grupnya dia mungkin ya. iya Kan ada soalnya grup nggak di- WA gitu kan. Nih gue ada ini nih ranting nih bisa dipakai nih guys. Soalnya kan nggak background story-nya kita nggak tahu ya. nggak tahu Dia tiba-tiba kenapa bisa kayak gitu. dia muncul aja gue ngakak beneran deh. Jengkelin nih ada nih. Kalau gue tuh kayak gitu juga serem tahu, lebih orang-orang freak kayak gitu lebih serem tahu. Iya. Walaupun Beda sih, penampilannya kayak gitu freak menurut gue. Ya iya, emang freak sih tapi ya kocak aja. Gue ekspresi gue mencerminkan kayak gurunya yang di depan pintu aja gitu. Iya yang ngeliatnya. Iya itu kayak gitu kan, kalau kepalsuannya kayak thank you terus kayak tutup ya pintunya ya gitu kan. Kalau gue kayak serius loh. Makhluk apa? Iya. Itu juga ada istilah kalau menurut gue kayak bukan siapakah korban berikutnya tapi juga siapa yang diam-diam jadi senjata berikutnya. Ya kalau gue endingnya jujur yang harusnya review gue lebih tinggi jadi agak turun ya. Tapi
Mungkin ada penjelasannya yang kita mungkin belum tahu ya, karena Iya. ini film baru ya. Betul. Biasa kan, atau kadang orang harus nonton 2 kali baru ngerti maksudnya Iya. kayak gini, atau lo harus baca-baca review yang Iya, terus juga ada review yang udah kelas atas lah, maksudnya yang ngerti-ngerti. Kalau kita kan iya, biasa aja, kita mah iya, udah kadang kan kita juga nggak ngerti, kita Heeh. nonton review tuh Jadi untuk ngerti bikin gitu. lebih ngerti. Nah, karena ini baru banget, jadi belum sempat nonton review dan Ya, gitu-gitu. Jadi kita juga belum lihat-lihat lagi ya. ya mungkin nggak tahu ya, mungkin sebenarnya scene yang menurut gua bikin kurang itu justru mungkin ada maksud tertentu yang Iya. bikin value-nya justru lebih naik. Tapi Iya. pas gua nonton tuh gue jadi kayak drop gitu. Kayak gue bilang tadi, ngapain gue selama ini sepanjang film gue udah deg-degan, terus endingnya Iya, kayak bisa gitu. jadi sih. Soalnya kan yang pas kita serius, yang gue bisa lihat kepala sekolahnya lagi, kepala sekolah kan ini bener ya? Mm-mm. Nonton Parasite yang di semut itu Iya. kan gue ngeliat kan, berarti kan gue tahu oh ini clue-nya ini juga nih. Terus Iya. kayak papan tulis tentang itu juga, jamur-jamur juga. Jamur-jamur. Nah mungkin pada saat yang dikejar-kejarin itu kan kita ketawa ya, jadi kita nggak ngeliatin, nggak Iya. konsen gitu kan, siapa tahu kita kan nggak tahu. Jadi ya kali aja ada clue-clue yang di situ yang kita nggak Iya. ngeliat karena kita kayak apaan sih kayak gitulah Oh iya, istilahnya. tapi ini film ini bikin emosinya naik turun cepet banget sih. Yang kayak lo bilang tadi, yang si capseknya itu kepala sekolahnya lagi nonton, terus kan ada kejadian gitu yang brutal banget itu. Gue lagi masih deg-degan, tiba-tiba udah dibikin ketawa. Iya. Terus habis itu deg-degan lagi ya, kayak gitu sih. Ini roller coaster banget sih kalau nonton ini secara emosi ya. Iya, gue lebih suka roller coaster yang ini daripada yang di Dufan sih. Takut gue. Tapi lo lebih banyak ketawanya, gue lebih banyak darknya, kelam kalau gue Dark jadinya. komedi dibilang, makanya gue ketawa. Iya sih, gue yang terlalu melihat ini dari POV kekelaman. Perspektif ya, kalau perspektif Nggak ada sih, nggak ada karena kan karena baru ya. Perspektif perspektif kemarin dan sekarang mungkin ya, bukan dulu dan sekarang, kemarin dan sekarang ya belum ada lah. Paling lebih nunjukin ke kejahatan itu yang paling mengerikan kadang dari orang yang kita percaya, itu aja sih. Karena kan ontinya kan masuk karena adanya kan percaya, ya udah recovery di rumah ini malah jadi Iya. bumerang untuk keluarga itu sendiri. Nah terus kadang komunitas kecil yang terlihat aman justru mempunyai rahasia yang nggak akan pernah mau mereka ungkap, kayak gitulah. Jadi ya siapa tahu karena Archer kan kita tahu POV-nya ya. Iya, Kalau iya. misalkan orang tua yang lain, misalkan di POV masing-masing kan, siapa tahu ada yang mereka juga ada rahasia tersendiri gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kan kita cuma garis besarnya aja. Kalau semua POV bisa berapa jam itu nanti? Pusing juga nanti reviewnya, semuanya di review. Lama ya. Kameranya juga banyak kali ya. Iya, tapi keren sih. Keren itu. Mungkin kalau gue lebih ke gimana ngerefleksiin ini ke kehidupan sehari-hari kali ya. Ngelihatnya jadi gimana kita sebagai komunitas atau bahkan individu, apa yang kita lakukan untuk ngelindungin anak-anak kecil di sekitar kita atau bahkan di rumah kita gitu. Iya. Mungkin butuh ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu, kayak seberapa peka kita dengerin anak kecil kalau kayak dia ngomong, misalnya dia lagi nggak nyaman di sekolah karena apa. Iya, betul. Ada kan juga yang kayak, udah itu cuman kamu doang, Nah, perasaan kamu doang, iya. atau apa. Mungkin bisa jadi ternyata sebenarnya ada sesuatu gitu, bener-bener. Kadang kan kita ngelihat anak kecil, ini dia nggak ngerti apa yang dia bilang gitu kan, atau kadang ngarang atau apa gitu. Iya, jadi kita juga jangan hiraukan banget lah istilahnya. Iya, Jangan kayak benar-benar si kayak Alex ini kan. lebay lo, jangan kayak gitu juga. Iya, kalau si Alex malah nggak ngomong apa-apa, Iya, tapi justru jadi kayak gitu berubah. harus peka, kita harus berubah. peka kayak, Jadinya dia kenapa ini lebih anak pendiam. Dia emang pendiam, tapi itu lebih pendiam lagi. Jadi kan berarti Iya. ada perubahan dong. Harus kenapa Diulik lah istilahnya gitu. gitu-gitu. Terus ya itu tadi, apa kita sebagai individu atau komunitas tuh jadi kayak menutup diri, atau lebih ke kayak cari aman ya, yang tadi gue bilang, asal nunjuk Iya. aja gitu, scapegoat, kambing hitam gitu, yang salah ini. Mungkin kita nggak mau
ya zaman sekarang kan juga mungkin nggak semuanya percaya mistis-mistis gitu ya. Mungkin udah ada tanda-tanda tapi kayak nggak mungkin lah itu. Udah nih udah pasti orang ini yang salah gitu, denial gitu-gitu. Nah, nggak semua kayak si Archer ini kan ya. Pokoknya gimana caranya gue harus tahu anak gue gimana. Kalau yang lain kan dia stalking, ternyata dia yang nulis switch kan. Iya. Lucu juga tuh. Kalau yang lain kan kayak ya iya sih percayain sama pihak yang berwenang gitu, tapi ya udah sebatas itu usaha aja juga gitu. lah istilahnya, ada usahanya juga. Terus kayak misalnya kalau kita ngelihat tetangga atau orang terdekat kita menunjukkan hal-hal yang aneh dikit, ya kita juga bisa lebih peka ya. Jangan gitu. Ya seenggaknya kan kalau sekarang kan mungkin ya lu gue gitu kan gitu. Ya enggak gitu juga lah istilahnya. Gitu sih. Ini sebenarnya lebih ke kritik sosialnya tuh ke apa ya, masyarakat kota kali ya, dimana hidup di kota kan kayak tetangga tuh udah lo gue gitu. Termasuk di sini juga sih. Ya kan? Iya. Kayak mungkin kalau di kampung-kampung nggak kayak gitu ya. Enggak, kalau di rumah nyokap enggak sih. Kalau kekeluargaannya erat banget sih. Dan walaupun lo nggak deket, paling nggak masih tahu gitu. Iya, anak gue di sini aja kayak udah pulang. Iya, sampai kayak, udah lama nggak ketemu. Iya gitu kan, udah lama nggak ketemu. Kalau di kota-kota besar atau kayak nggak tahu ya di perumahan-perumahan gede mungkin ya, atau di apartemen gitu, nggak kelihatan ya udah mungkin. Private boleh. Iya. Tapi ya seenggaknya kita juga perlu sosialisasi lah istilahnya. Kita juga kan butuh orang terdekat, siapa lagi kalau bukan tetangga. Betul. Highlight teknis. Again kita nggak ngerti-ngerti banget. Tapi ya itu maksudnya storytellingnya tuh bagus banget ya. Semua POV dapet. Biasanya kan kita kalau nonton ada pertanyaan kan, baru nanya, abis itu udah dijawab gitu. Iya. Kayak gitu, enak gitu nontonnya, kayak nyambung banget gitu ya. Nggak perlu effort. Mulus lah istilahnya, smooth. Itu apa sih tadi gimana sih gitu kan, nggak kayak gitu. Mana nggak bisa di post kan. Iya. Nah untungnya itu. Iya, jadi kayak halus lah istilahnya, halus. Pertanyaan apa yang muncul kejawab gitu. Betul. Enak gitu nontonnya. Terus kayak kepala sekolah kan, kok bisa, kok tiba-tiba ceritain. Iya. Terus kayak kamera-kameranya banyak ya, nggak kayak kita satu doang ya. Dari berbagai angle ya, semoga nanti kita bisa 2 ya. 3 nanti sebelah kanan sebelah kiri. Jadi kita kalau jadi nanti POV lo, POV gua gitu betul. Ya. Makanya subscribe, komen. Iya, biar kita beli kamera yang banyak. Betul. Terus kata yang nonton ya, terus buat kita apa ya, nggak apa-apa kan kita cerita ini. Nanti cerita ini temen gua kemarin, Han, gue gak ngerti film ya, mungkin mereka juga gak pada nonton yang kita tonton ya. Iya sih. Tersanjung katanya. Gue gak nonton. Makanya actingnya sih ya keren-keren banget ya. Untuk nama-nama gede ya gak usah diraguin lagi ya. Tapi yang tadi gue bilang si Alex itu keren sih. Itu baru ya? Gak tahu sih gue, tapi maksudnya baru lihat sih. Ya anak sekecil itu maksudnya seumuran dia, walaupun bukan aktor baru, paling berapa sih filmnya gitu kan. Maksudnya remeh banget, berapa sih filmnya. Iya, tapi udah keren banget gitu menurut gua. Logline versi gue ya. Apa? Hilangnya anak-anak hanyalah awal. Soalnya kan dari awal kan anak-anaknya hilang. Senjata yang paling mematikan ternyata punya wajah yang kita kenal. Oke. Jadi dari awal itu hilang, tahu ya emang ya kita kenal orangnya, meskipun itu bukan si Alex ya. Iya. Ininya. Nah, satu lagi nih ada, itu kan berlatar belakangnya di Maybrook ya. Di Maybrook itu rasa aman sudah hilang. Yang ada hanya orang tua yang hilang arah, tetapi siapa sangka sang monster berada di rumah sebelah. Jadi bapaknya nyari-nyari, ternyata ya tetangga juga yang tadi kita sebutin kan. Itu dia. Meskipun kita nggak kenal banget ya, seenggaknya tahulah itu siapa gitu kan. Iya, lebih ke itu aja sih, tahu tetangga gue. Nggak usah tahu asal usul segala macam ditanyain, nggak usah. Seenggaknya tahu di situ ada anaknya, di situ ada neneknya, kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak pernah keluar, kenapa ya, kok nggak pernah kelihatan kayak gitu. Karena kan waktu itu pernah ada kasus kan yang kayak ketemu udah mayat, udah lama. Iya, betul. Kayak kan berarti kan sekelilingnya kayak ya kirain kosong gitu kan. Logline gue
ketika yang paling rentan berada di ujung, on the edge gitu, kita masih mau tutup mata atau enggak sih? Maksudnya kayak ini kan si korban-korbannya tuh anak kecil, tapi kayak ya itu tadi orang-orang tuanya tuh kayak bukan bodoh amat sih, mereka juga pasti mau anaknya segera ketemu gitu, tapi ya karena itu tadi, karena mereka udah punya kambing hitam, mereka kayak melupakan apa ya, harusnya mereka juga mencurigai yang lain atau cari petunjuk juga gitu. Jadi kayak nggak lepas tangan. Betul. Gitu. Gurunya juga kan kayak gitu kan, pas nanya ke kepala sekolah, lu coba tanya deh yang ini deh, udah dia tuh bersih gitu-gitu kan, sampai dia mau ngomong aja nggak dibolehin kan. Iya sama gitu. Alex. Jadi kayak bukan lepas tangan ya. Ya pasti mereka juga mau lah anak-anak langsung ketemu. Apa ya, gimana ya, gue bingung jelasinnya. Pasrah, bukan pasrah juga ya, tapi harusnya ada extra effort lah. Iya. Actionnya lah. Karena gitu. taruhan di sini nih, spesifik di film ini bener-bener anak kecil yang emang butuh orang dewasa gitu. Iya. Mereka tuh nggak bisa apa-apa. Betul. Gitu. Ya, tapi bener kan, berarti kalau misalkan itu cepet langsung diketemukan, mereka pasti sadarnya juga cepet kan. Itu Iya, kan kayak berarti si dia Archer kayak ya. koma kan. Iya. Jatuhnya kayak ya udah koma aja. Iya, tapi karena makin lama makin lama juga. ketemu, makin gede juga efek. Iya, makin long term. Iya, gitu. Jadi kan ya iya kita percaya pihak berwenang, tapi apa salahnya sih kita juga cari-cari tahu. Kayak searching. Iya gitu. Oke, sekian untuk episode kali ini yang dimana kita ngebahas Weapon sedang tayang. yang sedang tayang pada saat ini. Mungkin pas ini tayang juga masih tayang kayaknya ya. Iya. Jangan lupa follow Instagram kita, TikTok, YouTube, dan komen juga. Ya, like, subscribe, share. Siapa tahu kalian yang udah nonton kayak, karakter favorit aku tuh yang ini gitu. Iya. Scene yang paling diinget tuh yang ini gitu kan. Nah, kalau yang belum nonton dulu filmnya, balik lagi ke sini. Kita ngobrol di komen. Logline-nya juga jangan lupa ditulis. Kalau menurut kalian film ini dalam satu kalimat tuh apa, menceritakan tentang apa? Betul, itu logline kalian. Gitu. Bagi yang pengen filmnya dibahas atau seriesnya dibahas, komen dulu aja, siapa tahu kita nonton dan kita juga suka. Gitu. Udah. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.